Bismillahirrahmanirrahim. Salam ada 3, ada berapa? 1 wajib dijawab, 2 tak perlu dijawab, 3 kita tak mau dengar jawabannya. 1 wajib dijawab, contoh salam saya kepada anda semua. Yang kedua salam tak perlu dijawab, salam orang sholat. Salam siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tak perlu dijawab. Yang ketiga salam kita tak mau dengar jawabannya. Salam kita kepada penghuni kuburan. Kalau kita lewat kuburan, sunnah mengucapkan salam. Tapi apakah anda semua mau mendengarkan jawabannya? Terbayang. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Kaburlah kita. Baik, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah. Mari kita angkat kedua tangan kita, sama-sama berdoa. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ba'du. Yang saya hormati dan Allah muliakan Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh wakil kepala, Bapak dan Ibu guru sekalian, juga adik-adikku sekalian, siswa-siswi yang saya cintai dan mudah-mudahan mencintai saya. Oke, ini sebelumnya sudah pernah lihat saya belum? Hah? Sudah? Hah? Ada foto saya rupanya. Tak kenal maka kenalan. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka tak naros. Nama saya tadi disebut Slamet Nur Anom. Asalnya saya dari Lampung sana. Kalau di Lampung sana panggilan saya Selamat. Walaupun celaka, selamat saya. Siapa yang celaka? Selamat. Itu siapa yang naik ke bulan itu? Yang naik ke bulan? Neil Armstrong dengan saya. Hah? Coba lihat kata-katanya. Neil Armstrong mendaratkan kakinya di bulan dengan selamat. Bercanda saja. Tapi kalau di Bandung sini kawan-kawan panggil saya Anom. Walaupun tua, Anom saja. Usia saya nggak jauh beda dengan Anda. Masih di atas 17 tahun. Masih sweet 17. Oke. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, ini merupakan obat bagi orang yang nggak bisa tidur. Apa penyakit nggak bisa tidur namanya? Insomnia. Mau tahu obatnya? Obat bagi orang yang nggak bisa tidur itu gampang. Hadir pengajian. Hadir pengajian, dijamin nunutan. Mulai tadi pengertian. Mulai menyerang. Ngantuk menyerang. Konon katanya supir angkot sama khotib Jumat masuk surganya duluan supir angkot. Ini nggak ada hadisnya ini. Cek departemen percenahan. Kunaon eta kusabab supir angkot selalu bisa membuat orang eling. Munabrak astagfirullah. Astagfirullah. Penumpangna seueur eling.
Khotib Jumat baru naik mimbar 1 menit, jamaahna parantos kerek. Masuk masjid, duksak, lupa diri. Bangun-bangun sudah pada mau sholat. Nanya dia, ini masjid aliran apa? Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa dari tadi nggak dengar adzan, nggak dengar qomat? Maneh molor wae. Kejadian di kampus di UPI. Begitu penceramah naik mimbar, ngantuk menyerang. Lewatlah kenceleng di depannya. Itu kenceleng yang bagus, yang macet atau yang lancar? Kenceleng yang bagus, yang macet atau yang lancar? Yang macet, jalanan macet jelek, kenceleng macet bagus. Seernu mesian. Macetlah depan pemuda yang lagi nunutan dari ngerogos aku dia. Acis nateh disasahukeun supaya henteu pahili. Supaya henteu pahili. Aduh. Ada orang Sunda berkunjung ke Bandung. Masuk masjid, sendalnya bagus. Keluar masjid jadi goreng batu. Nanya dia sama Pak DKM, Pak DKM, sendal saya kemana? Tadi bagus, kenapa sekarang jadi jelek? Mungkin sendal Anda pahili. Bapak siapa pahili itu? Pahili, Pak Tuker, Pak Liron. Luar biasa, banyak ragamnya bahasa Sunda. Oke, kembali ke awal. Rogo saku dia. Acis nate disasakukeun supaya henteu pahili. 100.000, 50.000, 500 perak. Kira-kira mana yang dimasukkan? 200 perak dimasukkan ke lota. Ada aki-aki Noel di pengkerjan. Naon ki? Masukkan 100.000. Hebat aki-aki. Abi ke 500 perak, 100.000. Dikira disuruh masukin. Aji 100.000 dicanak. Dikalebetkeun kana kenceleng. Noel di aki-aki. Jan, naon ki? Nah dikalebetkeun jang lebar ageng teuing 100.000. Loh, eta sanes acis aki, sanes jang acis ujang anu murad. Nunutan dia. Baik saudaraku sekalian yang Allah muliakan. Oke, masuk kepada inti kita. Sampai jam berapa kita? Jam 12. Sudah, Anda lanjutkan saja sampai jam 12 semua mau pulang. Oke, baik saudaraku sekalian, ini tema kita. Jangan mudah baper. Jangan mudah baper. Jalankan keinginan mulai dari hijrah. Bawa perubahan. Hijrah apa? Hijrah. Berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kita berubah dari tahun 1440 Hijriah masuk 1441 Hijriah. Secara usia bertambah. Lalu bagaimana dengan diri kita? Tanya dirimu, gitu. Termasuk orang yang manakah? Gitu. Supaya tahu siapakah Anda sebenarnya. Gitu. Bila ternyata Anda termasuk yang celaka. Gitu. Perbaikilah kelakuan Anda secepatnya. Teng. Mohon maaf, suaranya rada serak-serak becek ini. Baik, sebagai bahan kita merenung menjadi pribadi yang lebih baik, ada 3 pertanyaan. Ada berapa? 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini kalau kita tahu jawabannya dan bisa mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi orang yang selamat walaupun namanya bukan selamat. Akan menjadi orang yang beruntung walaupun namanya bukan Mas Untung. Akan menjadi orang yang bagja walaupun namanya bukan Mang Bagja. 3 pertanyaan. Yang pertama, siapa kita? Indonesia. Oke. Yang pertama, siapa kita? Yang kedua, apa tujuan utama Allah menciptakan kita? Yang ketiga, setelah hidup di dunia mau kemana kita?
Oke. Yang pertama, siapa kita? Manusia. Manusia. Bareng. Kompak. Kesini belum. Siapa kita? Ini kan kasar. Kata orang Sunda ini, manusia. Mana manusia? Mana yang punya kamu? Kita nggak punya apa-apa. Miskin kita ini. Semuanya milik Allah. Kita manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Akal punya, nafsu punya. Binatang, dia nafsu punya, tapi akal tak punya. Nafsu punya, akal tak punya. Binatang, sato, kuda, keliling kota, nggak di celana, santai saja. Kenapa nggak punya akal sehat? Begitu ya? Oh, terus malaikat hanya punya akal, tapi nggak punya nafsu. Wajar kalau kehidupan malaikat benar terus, nggak pernah malaikat berbuat salah. Tapi manusia, akal dia punya, nafsu dia punya. Kalau akal bisa mengalahkan nafsu, dia bisa menjadi makhluk yang lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau nafsunya mengalahkan akalnya, nafsunya lebih besar daripada akalnya, maka dia bisa menjadi makhluk yang lebih rendah daripada binatang. Binatang. Oke. Anda semua tahu bajing? Tahu bajing? Apa makannya? Kelapa. Makanannya kelapa. Kalau bajingan makanannya apa? Teman. Aspal dimakan. Begitu ya, aspal dimakan. Gedung dimakan. Koruptor itu kan bajingan. Mudah-mudahan Anda semua nanti jadi pejabat yang adil. Jadi pemimpin yang adil. Kemudian di antara Anda ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi gubernur, jadi presiden beriman, jadi menteri beriman, jadi pejabat beriman, jadi seniman beriman, jadi artis beriman, jadi maling. Nggak ada maling beriman. Oke, mudah-mudahan kita semua jadi manusia yang bermanfaat. Amin. Kembali ke awal. Siapa kita? Manusia. Manusia, akal dia punya, nafsu dia punya. Dua-duanya dia punya. Terus terjadi peperangan antara akal dan nafsu. Maka adanya pendidikan. Kita disekolahkan, kita dipesantrenkan, kita dididik. Bagaimana agar akal kita, hati nurani kita bisa mengalahkan nafsu kita, hingga akhirnya menjadi manusia yang insan kamil, manusia yang sempurna, manusia yang berakhlak mulia. Itulah gunanya pendidikan. Kalau orang imannya mantap, akhlaknya mantap, ilmunya mantap, insya Allah akan menjadi seperti ikan di lautan. You know ikan di lautan? Ikan di lautan, air laut rasanya asin. Apakah ikannya ikut asin? Enggak. Kenapa? Hah? Cai laut rasana asin. Lautna ngiringan asin ente. Kunaon? Kusabab lautna hirup
Ruk, bantu. Kuntilanak. Air laut rasanya asin. Ikan tak ikut asin karena ikannya hidup. Coba lauk payah. Lauk payah diasinin, asin diasemin, diasinin, diasemin. Lauk payah. Lauk payah. Ustaz payah. Untuk lauk payah kangge Ustaz iklan dulu. Jam pelajaran pertama segera dimulai. Dimohon kepada para siswa segera memasuki ruang kelas masing-masing. Jam pelajaran pertama segera dimulai. Oke, sudah iklannya? Oke. Teruskan? Terus. Kayak tukang parkir saja. Oke, sampai mana tadi? Untuk ikan payah. Lauk payah. Ustaz kubus. Lauk payah. Ustaz kubus. Preman modar. Bangsat ojor. Ini bahasa Sunda bagus sekali undak usuknya. Ada guru bahasa Sunda di sini. Mantap, kita diajarkan berbahasa yang bagus. Jangan sampai Anda ke sekolah masih bawa binatang peliharaan. Ayah kayaknya gitu. Saya dulu pernah PPL di salah satu sekolah di Kota Bandung. Ada anak ngobrol dengan kawannya di kantin. Dia keplok. Itu seolah-olah koma dan titik. Kamana anjing? Koma. Kadia keblok. Titik. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Itu najis mulutnya ya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada lagi anak kecil. Belum masuk SD, masih TK, masih anak usia TK lah. Main layangan dia. Tipalitak anjing. Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Ini orang tuanya kemana? Apa nggak dididik? Hei, yatim piatu yang sebenarnya itu bukannya yang nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yatim piatu sebenarnya adalah punya bapak sibuk, ibu sibuk, anak nggak terurus, akhlaknya goreng patut. Itu yatim piatu yang sebenarnya. Oke. Nah, ini kan bahasa Sunda undak usuknya banyak, maka Anda harus bisa. Maka saya lebih setuju Anda ini ajarlah bahasa Sunda yang luas. Kalau di lingkungan Anda di rumah ngobrolnya bahasa Sunda, hah? Jawa, ngobrol Sunda. Saya di Lampung tuh, di sekolah saya belajar bahasa Indonesia, di rumah saya belajar bahasa lingkungan. Lingkungan saya di sana Jawa. Ajarkan bahasa Jawa yang lemes. Agar ngobrol dengan orang tua bahasa lemes yang keluar. Anda di sini lingkungannya Sunda, belajar bahasa Sunda yang lemes. Jangan sampai orang Sunda nggak tahu Sundanya. Ngobrol dengan orang tua kasar. Ki, mantuk sih ya. Kasar itu. Apalagi bahasa Sunda banyak undak usuknya kan. Makan saja berapa bahasa. Tuang, ledak, mang, dahar, nyatu, jajablok, lolodok, tegek, barang lebok, barang hakan. Ini bahaya kalau Anda tak bisa membedakan ini. Satu saat ada bapak ibu guru kita nengokin kita ke rumah. Kita lagi sakit. Disediakan
makanan Bapak Ibu bangga di Lebok. Bahaya. Belajarlah bahasa Sunda yang bagus. Begitu ya. Saya juga lagi belajar terus di bahasa Sunda. Luar biasa. Kalau mau belajar bahasa Indonesia bagus, memang pakai bahasa Indonesia, tapi harus matching. Ini orang kampung nyinjet belajar bahasa Indonesia, gaya, tapi henteu matching. Panggilannya papi mami. Nah, ngomong ke anaknya, nak, sana ikut papi sana. Jangan ikut papi, papi mau macul. Kan nggak matching. Ikut mami saya, apalagi mami can gegero. Oke, belajarlah bahasa yang bagus. Oke, siap? Oke, kembali ke awal. Air laut rasanya asin. Ikan tak ikut asin karena ikannya hidup. Ikan mati diasinin, diasemin, asem. Itu artinya kalau Anda semua mudah diasem garmi lingkungan, hatimu mati. Temannya nyakek botol, ikut. Temannya gaul bebas, ikut. Temannya udud. Mudah-mudahan di sini masih sekolah tak ada yang udud ya. Saya pernah bertanya kepada istri saya. Istriku, kata saya, ada. Apa doamu dulu ketika kau masih gadis? Salah satu doa saya adalah saya pengen dapat suami yang tak udud. Alhamdulillah dia dapat saya. Saya NU. NU, tahu? No udud. Gak bercanda saja. Oh, temannya nyakek botol ikut, temannya gaul bebas ikut. Oke. Temannya rambutnya nggak karu-karuan, sini merah, tengahnya kuning, ini hijau, merah, kuning, hijau. Sudah. Ikut temannya ngelem, ikut. Ada nggak budaya lem di sini? Alhamdulillah. Kampung saya banyak lem. Anak beli lem, biasanya beli satu, ini 10. Komik 100 siki. Astagfirullah. Lem. Orang tua kita dulu beli lem untuk sepatu, kita untuk hidung. Hiruplah itu. Rusak otak dia. Na'udzubillah min. Itu akibat hati mati, iman rapuh, ilmu rapuh, mudah terbawa sakabakaba. Mudah terbawa sekaba-kaba. Kalau imannya rapuh, ilmunya rapuh. Tapi kalau iman mantap, ilmu mantap, akhlaknya mantap, insya Allah bagaimanapun pengaruh lingkungan menerpa kita, kita tidak akan mudah terbawa. Saya ada contoh. Ini sering saya sampaikan, tapi di sini belum saya rasa. Andai saja ada yang pernah melihat pura-pura, belum saja. Pura-pura belum saja. Oke, ini ada 2 gelas. Ada berapa? 2 gelas. Kita isi dengan ukuran yang sama. Oke. Samijan. Oke. Ini ada 2 gelas. Ada berapa? 2 gelas. Ini kanan, ini sebelah kiri. Ini yang sebelah kiri, ini adalah gambaran setiap kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah Islam. Dia sudah punya potensi kebaikan. Warnanya apa? Herang. 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 Saya jadi ingat kawan saya. Jahe katanya. Hah? Janda herang? Janda herang. Iya.
Ciherang. Air Herang. Fitrah. Dia sudah punya potensi kebaikan, bergantung kepada orang tuanya. Orang tua macam turus. Tahu turus ya? Kalau nanam kacang panjang suka pakai turus. Oh, biar nggak ngambai kemana-mana. Terarah. Macam di bulan Ramadan kemarin ada di Hafid Indonesia, anak usia 6 tahun sudah hafal 30 juz. 6 tahun hafal 30 juz. Rupanya sejak dalam kandungan orang tuanya sudah mengarahkan. Ibunya terus memperdengarkan Al-Quran ketika dia masih dalam kandungan. Terus perdengarkan Al-Quran. Beli audio khusus Quran, diperdengarkan terus. Bro ke alam dunia terus diperdengarkan Quran. Usia 1 tahun mulai dikenalkan huruf hijaiyah. Nah ini A, alif, A. Besoknya ba. Hari ketiga ta. Terus usia 2 tahun 8 bulan bisa baca Quran. Pertama kali dia ngomong yang keluar adalah huruf Al-Quran. Bahagia nih? Bahagia. Begitu ya. Ini anak sejak dalam kandungan lagunya goyang dompet. Perdengarkan Quran luar biasa. 2 tahun 8 bulan waktu diwawancara oleh Irfan Hakim itu luar biasa. Bisa baca Quran. Usia 3 tahun ke 4 tahun hatam Quran. Dari Al-Fatihah sampai Anas hatam baca Quran. Terus 5 tahun ke 6 tahun hafal 30 juz. Usia berapa? 6 tahun. Anda 16 tahun tahu seberapa juz? Juz tomat, juz mangga, juz alpukat. Luar biasa, diarahkan. Yang fitrah ini perlu diarahkan. Kalau yang fitrah ini tidak diarahkan, dia tidak disekolahkan, tidak dipesantrenkan, tidak ditanamkan nilai-nilai iman, akhlaknya tidak ditanamkan. Datang pengaruh yang tak baik menerpa dia. Dia akan menjadi keruh, mudah terbawa sakaba-kaba. Asalnya herang sekarang menjadi keruh, menjadi keruh. Beda dengan ini. Ini adalah gambaran anak yang mantap imannya. Dia disekolahkan, sekolahnya di Seman Katapang. Mantap. Mantap. Saya dengar ada program tahfidz di sini. Ini jarang-jarang SMA ada program tahfidz. Mudah-mudahan sekolah ini selalu mendapat keberkahan. Makin maju, bapak gurunya semuanya pada sehat. Murid-muridnya semua pada sukses. Wisuda. Tahu wisuda? Wilujeng sukses dunia akhirat. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Iman mantap, ilmu mantap. Dia disekolahkan, dipesantrenkan, tanamkan nilai-nilai agama yang mantap. Akhlaknya mantap. Datang pengaruh yang tak baik menerpa dia. Karena sudah punya dasar iman dan ilmu yang mantap, akhlak yang mantap, bagaimanapun pengaruh lingkungan menerpa dia, dia tidak akan mudah dipengaruhi. Gitu ya? Dia tidak akan mudah dipengaruhi. Cerah. Masih penasaran? Habis. Tapi tidak mudah. Contoh. Kalau Anda punya karakter macam ini, imannya mantap, ilmunya mantap, insya Allah kita tidak hanya mencerahkan diri kita, bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi insya Allah kita semua kalau imannya mantap, ilmunya mantap, akhlaknya mulia, kita pun akan bisa bermanfaat bagi orang lain, mencerahkan lingkungannya. Cerah sih. Itu contoh. Anda nggak tahu kan, sebelah kanan tadi sudah saya kasih penangkal itu. Tapi kan nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan kan? Itulah iman hente katingali. Kumaha ngomong hente. Itulah iman. Terus
Itulah iman henteu katingali. Enggak terlihat. Begitu ya. Macam mic ini. Kenapa mic ini bersuara? Karena ada strum. Apakah strumnya kelihatan? Enggak kelihatan. Kalau ada strum, mic bersuara. Kalau ada strum, mixer nyala. Kalau ngaku iman, sholat. Ngaku iman, puasa. Di sini ayat kena nutara sholat? Ada? Ada? Apa bedanya kita dengan tenyum? Monyet. Kita makan monyet, makan. Kita minum monyet, minum. Kita tidur monyet, tidur. Kita sholat monyet, tara. Kita sholat monyet, tara. Jalmi anu tara sholat. Berarti kalau anda ngarending sareng jalmi anu tara sholat, anda teh ngarending sareng. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kembali ke awal. Kenapa mic ini ada suaranya? Karena ada strum. Kalau ada strum, mic bersuara. Kalau ada iman, sholat. Gitu ya. Kalau ada iman, puasa. Kalau mengaku beriman, berakhlaklah yang mulia. Hormati sesama, terkhusus bapak ibu guru, orang tua kita semua. Oke, ada mic ngomong, saya ada strumnya. Tapi tak ada suara. Mic ngaku, saya ada strumnya, tapi tak ada suara. Namanya mic konslet. Mic apa namanya? Mic konslet. Mic apa? Mic konslet. Konslet. Ada orang ngaku beriman, tara sholat, namanya orang. Ada orang ngaku beriman, nggak pernah puasa, orang masalah, osok godin. Na'udzubillah min dzalik, osok bolos. Na'udzubillah. Bapak ibu sekalian yang Allah muliakan, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang Allah muliakan. Kembali ke awal. Air laut rasanya apa tadi? Asin. Ikan tak ikut asin karena ikannya hidup. Imannya hidup. Ilmunya mantap, imannya mantap. Ilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu pincang. Dua-duanya ini harus ada pada setiap kita. Ilmu, iman, ilmu. Ilmu tanpa iman buta, iman tanpa ilmu pincang. Anda mending buta atau mending pincang? Enggak, mending dua-duanya. Hayatul fata bil ilmi wat tuqa, kata Imam Syafi'i itu. Seseorang dikatakan pemuda, pemuda yang hebat. Hidupnya seorang pemuda itu, hidupnya seorang pemuda dan pemudi itu kalau dia punya hayatul ilmi, nah hayatul fata bil ilmi wat tuqa, dengan ilmu dan takwa. Atau ada ulama yang menambahkan, dikatakan pemuda kalau dia punya iman, punya takwa, punya ilmu, punya semangat. Punya apa? Iman, punya takwa, punya ilmu, punya semangat. Itulah pemuda. Hidup Anda jangan sekedar hidup, harus semangat, punya tujuan yang jelas. Mau jadi apa di masa depan? Hidup sekedar hidup, huai modal. Itu orang sebenarnya. Semangatlah kita meraih apa yang menjadi mimpi kita, gitu ya, yang menjadi mimpi kita, yang menjadi cita-cita kita. Insya Allah dengan semangat, kerja keras, berjuang, minta doa bapak ibu guru, minta doa orang tua. Insya Allah apapun yang kita inginkan Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya yang berdiri di hadapan anda ini, saya asal dari kampung, di Lampung, kampung nyincet. Listrik baru masuk tahun 2014. Sebelumnya pakai jet set. Gleng. Gelap, jalan masih rusak. Begitu ya. Saya ke Bandung 2004 itu, wah, jauh dari orang tua, kedewasaan tumbuh di sana. Gitu ya. Saya lulus dari SMA bingung mau kuliah apa enggak ini. Kalau kuliah orang tua tak mampu membiayai. Ya, masuk menengah ke bawah tak mampu membiayai. Tapi yakin punya Allah yang maha besar. Kita seringkali
Adzan, Anda pernah mendengar suara adzan? Sering. Lafaz pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau kita yakin Allah yang Maha Besar, selain Allah kecil. Jangan katakan pada Allah, kau punya masalah besar. Tapi katakan pada masalah, hei masalah, hei ujian, hei cobaan, hei rintangan, aku punya Allah yang Maha Besar. Tidak ada masalah sebesar apapun yang tidak akan selesai kalau Allah sudah ikut campur dengan urusan kita. Maka jangan pernah minder. Gitu, jangan pernah minder. Waktu dites IQ di SMA dulu, IQ saya cuma 91 kalau tidak salah. Enggak sampai 100. Saya yakin di antara Anda ada yang IQ-nya 100 lebih atau 200 macam Pak Habibie. Luar biasa. IQ saya cuma 91, tapi alhamdulillah saya bisa masuk UPI tanpa tes, hanya menyerahkan prestasi-prestasi, begitu ya. Luar biasa. Ini berkat doa guru dan doa orang tua. Doa siapa? Orang tua. Berjuang maksimal disertai dengan doa. Berjuang maksimal disertai dengan doa. Kita berusaha semaksimal mungkin disertai dengan doa. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang kita inginkan belum tentu Allah kabulkan, tapi Allah akan mengabulkan apa yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Satu saat ada seorang nenek-nenek. Ada siapa? Ada seorang nenek-nenek tua. Dia menjual tempe. Menjual tempe. Malamnya dia membungkusi kedelai ke dalam plastik. Berdoa, ya Allah, mudah-mudahan besok pagi kedelai ini jadi tempe. Harapan dia kedelai yang baru dimasukkan ke dalam plastik besok pagi bisa berubah menjadi tempe. Secara otak tak mungkin. Tapi dia berprasangka baik pada Allah. Selesai tahajud, ya Allah, kedelai jadi tempe, ya Allah. Selesai sholat subuh, kedelai jadi tempe, ya Allah. Berangkat ke pasar, bawa bobokok, ya Allah, kedelai jadi tempe, kedelai jadi tempe. Wiridannya itu. Sampai di pasar gelar tikar, ya Allah, kedelai jadi tempe, ya Allah. Jam 9 pagi belum berani buka dia. Jam 10-nya baru berani. Bismillah, simsalabim. Tapi enggak begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dibuka. Drengin. Masih berupa kedelai. Tutup lagi. Ya Allah, Engkau Maha baik, ya Allah. Semoga kedelai ini jadi tempe. Jam 12 siang dia berani membuka lagi. Bismillah, jreng. Masih berupa kedelai. Belum berubah menjadi tempe. Tutup lagi. Jam 3 sore teman-temannya sudah mulai pulang dari pasar. Udah pada sepi, begitu ya. Tinggal nini etak di pasar. Sambil terus berprasangka baik pada Allah. Ya Allah, aku mohon ya Allah, berikanlah penyelesaian yang terbaik. Akhirnya muncullah dari seberang jalan di dekat pasar itu seorang ibu-ibu setengah baya. Turun dari mobil Fortuner. Turunlah nenteng tas orang kaya ini keliling pasar. Orang kaya sama orang miskin jangan gaya hidupnya, gaya jalannya lain. Keliling pasar. Ketemu sarang nini eta. Nih, apakah nini menjual tempe yang belum jadi? Seperti bentar gelap. Ya Allah, jangan kau kabulkan doa hamba ya Allah. Tadi dia ingin agar kedelainya jadi tempe, sekarang lain lagi. Ya Allah, ini ada yang mau beli. Akhirnya dia beranikan diri. Ya Bu, saya menjual tempe yang belum jadi. Dibuka, bismillah, jreng, alhamdulillah, tempenya belum jadi. Masih berupa kedelai, diborong habis saboboko-bobokona. Naros tani ini eta penasaran. Bu, kunaon? Membeli tempe yang belum jadi. Biasanya orang beli tempe yang sudah jadi. Karena saya punya anak yang sekolah, yang kuliah di Amerika. Kuliahnya di mana? Amerika, tahu Amerika ya? Amerika itu dari terminal lebih panjang terus. Oke. Anak saya makanan kesukaannya tempe. Kalau saya beli tempe yang sudah jadi, saya kirim ke sana, busuk sampai sana. Maka saya beli tempe yang belum jadi, agar pas saya kirim ke sana pas jadi sampai sana. Harapan nenek-nenek tadi apa? Agar tempenya jadi. Ternyata Allah berkehendak lain. Kalau tempenya jadi belum tentu diborong habis.
Allah Maha tahu yang kita butuhkan. Ana inda dhanni abdi bi. Aku bergantung kepada bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Taharus bi nikmah. Ini pengalaman pribadi untuk semangat Anda semua. Saya waktu di UPI itu doa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa ikut MTQ nasional di Makassar. Ini cita-cita yang ke-60. Tulis 100 cita-cita. Anda untuk semangat Anda tulis 100 cita-cita Anda pakai pensil. Serahkan penghapusnya pada Allah. Ya Allah, andai saja ini nggak terkabul, ganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Kita ikrar kepada Allah. 100 cita-cita ditulis. Cita-cita yang ke-60 MTQ nasional di Makassar, cabang Syarhil Quran. Gagal. Nggak lolos seleksi. Tinggal 2 lagi peserta. Dari ratusan peserta tinggal 2, saya dan kakak kelas. Gagal, saya nggak lolos seleksi. 1 bulan kemudian saya ditelepon oleh ketua jurusan. Saudara Anom, ada apa Pak? Ke Brunei. Nggak jadi ke Makassar, jadinya ke Brunei. Brunei. Jumpa dengan Sultan Hasan al-Bolkiah. Brunei negara kecil, semua jalan-jalan tol, gitu, gratis. Orang termiskin itu mobilnya 3. Luar biasa. Ada kawasan bebas pejalan kaki di sana. Kalau ada orang jalan kaki ketabrak nggak salah yang nabraknya. Karena di sana pakai mobil, harus pakai mobil. Ada kawasan khusus pejalan kaki. Karena semua orang punya mobil di sana. Luar biasa. Syariat Islam sudah diterapkan di sana. Oke, saudaraku sekalian, kembali ke awal. Jadinya ke Brunei. Plus tahun 2013 saya ke Brunei yang kedua kalinya. Tahun 2014 saya mewakili UPI MTQ nasional di Padang Karya Tulis Ilmiah. 2014 ke Malaysia. Alhamdulillah, saya di Indonesia ini sering melihat Upin dan Ipin, tapi waktu ke Malaysia tak jumpa saya dengan Upin Ipin. Luar biasa. Allah nggak kabulkan 1 ke Makassar. Allah gantinya berapa? 4. Alhamdulillah di Malaysia itu juara 1. Pidato antarbangsa bahasa Melayu. Anda bisa buka di Google ya. Juara pidato bahasa Melayu 2014. Hadiahnya alhamdulillah $7.000. Berarti kalau dirupiahkan 80 juta. Alhamdulillah. Lumayan. Alhamdulillah. Itu bisa jadi modal nikah saya waktu itu. Alhamdulillah. Allah nggak kabulkannya 1, Allah gantinya 4. Ke Brunei 2 kali, ke Padang plus ke Malaysia. Ini saya tahadus binikmah. Amma binikmati rabbika fahaddits. Dapat nikmat, kita ceritakan kebaikan Allah. Dalam arti kita untuk penyemangat bahwa Allah itu luar biasa. Allah akan memberi apa yang kita butuhkan. Anda bercita-cita ini tapi Allah akan mengabulkan yang lain barangkali. Itu yang terbaik. Saudaraku sekalian yang Allah muliakan, siapa kita? Manusia. Mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang imannya mantap, ilmunya mantap, berakhlakun karimah. Oke, terakhir, manusia terbagi 5. Terbagi berapa? 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kita termasuk manusia yang mana ini? Manusia wajib. Manusia yang wajib ada. Keberadaannya bermanfaat, ketidakberadaannya dicari orang. Manusia yang bermanfaat, dia wajib ada. Beberapa waktu lalu Pak Presiden ketiga, Pak B.J. Habibie, wafat. Ribuan orang menyolati beliau, ribuan orang menangisi kepergian beliau. Saat kita nanti mati, apakah ada orang berapa orang kira-kira yang akan menyolati kita? Berapa orang yang merasa kehilangan kita? Itu semua bergantung kepada bagaimana karya kita untuk kehidupan ini. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutan. Seperti jauh hutan. Manusia mati meninggalkan nawa yang baik, jasa, karya dalam hidupnya. Apa yang kita berikan untuk kehidupan ini? Manusia wajib, manusia bermanfaat. 2, manusia sunnah, memang bermanfaat tapi dia terpaksa. Yang ketiga, manusia mubah. Manusia mubah ini lagunya antara ada dan tiada. Badi ayah, badi hente uyos. Manema badi ayah, badi hente uyos dan tengaruh. Mubah. Nuka opat manusia makruh, lebih baik tak ada. Yang bahaya kalau jadi manusia tipe kelima.
haram jadah. Keberadaannya membuat onar, ketidakberadaannya disyukuri orang. Alhamdulillah si eta maut ini manusia haram jadah. Nauzubillah min dzalik. Baru satu poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan poin kedua, ketiga, insyaallah kapan-kapan lagi kalau diundang. Terus ada waktu sampai jam 8. Sampai jam 8 ya? Oke. Oke. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu dan di lain kesempatan. Bisa. Oke, terakhir acara terakhir ini, mari kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Oke, saudara sekalian, ujung acara ini minta semuanya tundukkan sebentar saja. Menundukkan hati dan pikiran kita. Semua pejamkan matanya. Sejenak. Pejamkan mata kita semua. Pejam. Makin gelap, buat semuanya kerjasama. Pejam matanya, pejam. Makin lama makin gelap. Gelap tak ada cahaya. Gelap. Lalu muncullah secercah cahaya. Cahaya itu makin lama mendekati Anda. Makin mendekat. Berubahlah cahaya itu membentuk bayangan ibu Anda. Membentuk bayangan ayah Anda. Berada tepat di hadapan Anda bayangan itu. Lalu seolah-olah cahaya itu berkata kepada Anda, "Nah, ibumu ini ketika melahirkanmu taruhannya nyawa. Sakit tak terkira. Tapi jauh lebih sakit, nak, ketika kau sudah lahir ke dunia ini, kau menjadi manusia yang membuat onar. Keberadaanmu tidak diinginkan oleh lingkunganmu. Kau menjadi sampah di masyarakatmu. Itu jauh lebih sakit, nak, daripada ketika ibumu ini melahirkanmu. Maka mumpung masih ada masa, perbaikilah hidupmu. Belajarlah yang rajin, berakhlaklah yang mulia, perlakukan semua orang dengan baik. Ayah dan ibu akan pulang. Tak begitu lama cahaya itu pergi meninggalkan, hilang dari hadapan. Kau kejar tapi tak terkejar. Tak begitu lama kau pun terbangun dari dalam mimpi. Rupanya tadi kau tengah bermimpi. Tapi ketika kau terbangun dari dalam mimpi tadi, kau dapati rumahmu sudah penuh sesak orang. Kau kaget kenapa rumahmu banyak orang. Kau pun keluar dari rumahmu. Didapati di depan pintu rumahmu ada bendera kuning yang sedang melambai-lambai. Anda pun kaget. Ya Allah, ada apa ini? Kau pun bertanya kepada tetanggamu yang baik hati, "Pak, kenapa depan rumahku ada bendera kuning?" Nah, kamu tidak tahu, Pak. Tetanggamu yang baik hati itu pun mengajakmu masuk ke dalam kamar ayah dan ibumu. Di sana didapati dua bangkai yang sudah terbujur kaku, terbungkus kain kafan. Ayah dan ibumu sudah dikafani. Dulu mulut ibumu yang seringkali cerewet memarahimu. Ketika kau bandel, seringkali cerewet memarahimu. Tapi saat itu terjadi mulutnya sudah diam seribu bahasa selama-lamanya. Barangkali kecerewetan ibumu itu adalah hal yang paling kau rindukan ketika mereka sudah tak ada. Ketika dia sudah tak ada. Dulu mulut ayahmu yang seringkali menegurmu ketika kau salah. Saat masa itu terjadi, mulutnya sudah diam seribu bahasa selama-lamanya. Bahagiakah kau? Karena tak ada lagi yang menegurmu, kau bisa berbuat seenakmu. Bahagiakah kau ketika mereka sudah tak ada karena tak ada lagi yang cerewet kepadamu? Kau bisa berbuat seenakmu. Hampa saudaraku kehidupan ini. Kita bisa meraih puncak kesuksesan, tapi ibu kita sudah tak ada. Kita ingin menghajikan ibu sudah tak ada. Kita ingin menghajikan ayah sudah tak ada. Anda lulus sekolah, kawan-kawan orang tuanya mendampingi, tapi Anda tak ada orang tuanya. Kau masuk perguruan tinggi wisuda, kawan-kawanmu ayah ibunya masih mendampingi, tapi kau sudah tak ada. Ayah ibunya di samping kanan dan kiri. Kau menikah, ayah ibumu sudah tak ada di samping kanan dan kiri. Betapa hampa saudaraku. Kita
Kita bisa meraih puncak kesuksesan, tapi orang tua kita sudah tak ada di samping kita. Maka mumpung mereka masih ada, gunakanlah kesempatan itu dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Setidaknya ketika kau belum bisa membahagiakan mereka, jangan kau buat mereka bersedih. Betapa berat ibu kita mengandung kita di dalam kandungannya, 9 bulan lebih kau dibawa kemana-mana. Tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak. Dilahirkannya kau ke dunia, taruhannya nyawa luar biasa, dibesarkannya kau, disusuinya kau, disuapinya engkau, besar. Ingatkah kau pertama kali masuk TK, betapa bahagianya dirimu diantar oleh ibu. Ayah, ibu besok aku masuk TK, betapa bahagianya dirimu. Beranjak besar masuk SD, SMP, SMA. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa kaum muslimin muslimat sekalian. Ya Allah, ampunilah seorang wanita yang 9 bulan lebih kami menumpang di dalam rahimnya. Dialah ibu kami ya Allah, yang melahirkan kami antara hidup dan mati, bersatu antara keringat, darah dan air mata. Dilahirkannya kami ke dunia. Ya Allah, ayah kami yang mencari nafkah untuk membesarkan kami, jika kedua orang tua kami masih ada, mohon ya Allah, panjangkanlah usianya dalam ketaatan kepada-Mu. Jika mereka sudah tiada ya Allah, tempatkanlah mereka di tempat-Mu yang terbaik. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua ini di surga-Mu ya Allah, di surga-Mu, di surga-Mu, bersama ibu. Kami semua di surga-Mu. Mohon semua musuh terlebih dahulu. Sebentar lagi. Ya Allah, kumpulkanlah kami semua di surga-Mu, di surga-Mu, bersama orang-orang yang kami cintai. Ibu kami, ayah kami, guru-guru kami, teman-teman kami, semua berkumpul di surga-Mu. Mohon jangan sampai ada di antara kami yang masuk ke dalam neraka-Mu. Demi Allah kami tak sanggup ya Allah, walaupun sebentar. Bila harus ke neraka-Mu, demi Allah kami tak sanggup ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia yang hanya sebentar ini kehidupan yang penuh berkah dan penuh manfaat. Ya Allah, jadikanlah kami semua manusia yang bermanfaat bagi sesama kami. Ya Allah, di luar sana banyak anak yatim piatu putus sekolah, orang miskin hidupnya susah. Jadikanlah kami bagian yang bisa memberi solusi bagi kehidupan ini ya Allah. Betapa bahagianya ketika kami bisa banyak memberi bagi kehidupan ini. Banyak orang yang tertolong dengan keberadaan kami di dunia ini. Banyak orang yang tersenyum dengan keberadaan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, kami bermohon kepada-Mu dengan sepenuh hati. Jadikanlah kehidupan kami di dunia yang sebentar ini kehidupan yang penuh berkah dan penuh manfaat. Tak sampai kapan hidup kami tak tahu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan baik ketika kami sudah meninggalkan banyak karya bagi kehidupan ini. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepada-Mu dengan sepenuh hati. Ya Allah, ya Allah, ringankanlah langkah kaki kami untuk melangkah ke tempat-tempat kebaikan. Tangan kami bimbinglah agar ringan untuk menolong sesama kami. Telinga kami ya Allah, bimbinglah agar mendengar hal yang baik-baik saja. Mata kami bimbinglah ya Allah agar melihat hal yang baik-baik saja. Lidah kami ampuni jika lidah kami pernah menyakiti hati ibu kami, pernah menyakiti hati ayah kami, pernah menyakiti hati guru kami, pernah menyakiti hati kawan kami. Ampuni ya Allah. Lidah kami bimbinglah agar selalu berucap kata-kata yang penuh hikmah, kata-kata yang penuh makna. Jauhkanlah lidah kami dari berkata sesuatu yang sia-sia. Lidah kami ya Allah, lidah kami di ujung kehidupan kami. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa kami, kami ingin ya Allah, lidah kami bisa ringan untuk berucap kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam keadaan baik. Ketika kami sudah meninggalkan banyak karya, sudah punya banyak amal soleh, ya Allah, wafatkanlah kami semua dalam husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami manusia yang bahagia dunia, bahagia akhirat, dan selamatkanlah kami semua dari siksa api neraka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Terakhir ada door prize. Terakhir ya sebelum saya tutup. Oke. Silakan perkenalkan nama, kelas, cita-cita. Nama, kelas, cita-cita, lalu apa yang Anda dapatkan dari apa yang saya sampaikan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi dari 11 IPA 2. Cita-cita saya ingin menjadi hafiz Quran. Kesimpulan yang bisa saya dapat hari ini, pertama, manusia itu memiliki nafsu dan juga akal, dan hal tersebut harus imbang agar bisa menjadi hal yang lebih baik. Dan apabila akal bisa lebih tinggi dari nafsu, maka akan menjadi lebih baik juga. Kemudian sebagai manusia kita harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu teh manusia wajib. Terus ada manusia yang haram ya. Haram manusia yang tidak boleh manusia yang memberikan hal buruk terhadap orang lain, itu manusia haram. Terus ada manusia yang makruh, artinya keberadaannya lebih baik tiada. Terus ada manusia mubah. Mubah itu manusia yang keberadaannya ada boleh, tidak pun juga gitu. Tidak boleh. Terus apa lagi Kak? Oke, berikan aplaus ya. Ini bergeraklah. Kita bergerak. Luar biasa. Yang penting maju ke depan. Ini buku kedua saya. Buku pertama fikih praktis. Yang kedua ini. Kalau Anda yang mau pesan, boleh nanti ke panitia ya, tanya aja. Ini saya hadiahkan untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Oke, baik saudaraku sekalian, Bapak Ibu guru sekalian, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dan kekurangannya. Kepada Allah mohon ampun. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Ramadan Anom. Semoga apa yang telah disampaikan ilmu kepada kita menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebuah pahala yang terbaik bagi Pak Ustadz, dan semoga juga kepada kita yang telah menyimak dari tadi ceramah dari Pak Ustadz bisa mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allah ya rabbal alamin.